Ini nextnya ada tim 16. Tim 16 itu siapa ya? Tim 16 itu Faisal dan Timothy. Adakah Timothy? Oke, Iya, Timothy tapi Pau. Faisalnya nggak ada, Bu. Oke, ini Christian yang mana nih Christian? Tim berapa? Oh, ini. Christian tim 15. Oke, nanti ya. Kita mulai tadi agak lama ya bimbingannya ya, jadi mungkin agak telat dan segala macam. Oke, kita mulai dari Timothy Pau. Any progress? Any update, Timothy? Oh, iya, saya izin share, Bu, sebentar. Oke. Saya izin rekam juga ya, Bu, buat nanti apa kalau misalnya saya ada lupa supaya Iya, silakan. ya, oke. Thank you, Bu. Jadi saya lupa ada template-nya. Jadi ini saya ngikutin apa format yang nggak sesuai template, tapi nanti saya ubah sesuai template, Bu. Jadi ini kita sesuai dari masukan Ibu waktu itu yang pas kita presentasi di kelas, itu kita develop untuk hard health score-nya itu tuh berdasarkan, nanti habis ini saya jelaskan. Jadi ini kita bikin itu berdasarkan dataset, kita train 3 model, terus dari skornya itu nanti digabung untuk jadi kayak satu skor gitu loh, untuk mendefinisikan seseorang itu kesehatan jantungnya itu tuh seberapa gitu. Ini Sorry sebentar, ya, Timothy. Kamu sendiri kah? iya, Faisal kemana? nggak, mungkin lagi nggak bisa saya apa Tapi nggak kalian kerja ngecek sih bareng? tadi. Oh iya, Oh, kerja bareng ya. iya, Bu. Oke, next kalau misalnya kita terakhir bimbingan harus ada keduanya ya. Oh, oke, Bu. Saya notif Oke, Faisalnya nanti. oke. Ya, silakan dilanjut. Sorry tadi ngotong. Oke. Ini untuk abstraknya kami menggunakan dataset Enhanced ini dari US. Jadi apa? Demografiknya ini dia cuman populasi US doang, dan ini datanya dari 2017 sampai 2020. Sampelnya setelah kita ekstrak itu jadi sekitar 4.000 orang ya, 4.000 apa disebutnya? Subjek. Lalu di introduction ini cuman apa referensi paper, apa ya, bagaimana eksperimen-eksperimen sebelumnya itu mengkonklusikan dari ya hasil penelitian mereka gitu kan. Ini juga sama apa literature review-nya itu kurang lebih disamnya di related work sih. Jadi apa namanya mungkin bukan itu karena bukan berdasarkan template. Terus ini berdasarkan apa ada research yang lain, dan ada orang lain yang memakai dataset yang sama karena kan ini apa national dataset kan. Untuk metodenya itu kita ya tadi menggunakan dataset enhanced, terus di trend test di trend test split. Lalu untuk outcome-nya itu ya ini kita menggunakan 3 model, yaitu logistic regression, regularized random forest, sama regularized exibus. Itu untuk 3 hal yang berbeda, 3 komponen yang berbeda. Untuk hipertensi, diabetes atau prediabetes, dan combined CVD. Combined CVD ini tuh gabungan dari apa? Ada beberapa sih kayak angina, terus ada coronary heart disease dan sebagainya. Itu dia metriknya dijadiin satu sama datasetnya. Lalu itu oh iya, kurang. Kalau misalnya untuk penggunaan modelnya, kita menggunakan logistic regression untuk hypertension itu karena dia datanya bersifat linear. Kalau random forest itu karena malah sebaliknya diabetes itu nggak linear. Dan kalau exibus itu karena CVD ini dia imbalance sekali datanya. Jadi kurang lebih dia cuma 13 atau 15% gitu dari datasetnya apa yang ada CVD-nya. Makanya kita pakai exibus. Untuk modelnya hasilnya di sini kita mainly itu menggunakan ROC, walaupun sisanya sih bagus ya. Kalau misalnya dari precision-nya di sini itu di accuracy-nya itu semuanya di atas 0,7, jadi di 0,72 sampai 0,74. Sama juga auroknya kurang lebih 0,8 rata-rata, dan F1 score-nya ada 2 yang kurang bagus sih, cuman apa itu yang exibusnya karena apa disebutnya dia datasetnya terlalu imbalance. Tapi ini kemarin sama Ibu
maaf saya lupa namanya sama ibu yang satunya itu gara-gara overfit, jadi kita betulin overfitnya dari Exibus sama Random Forest-nya. Jadi udah dikurangin gap-nya. Menggunakan disebutnya hyperparameter tuning-nya. Lalu untuk selanjutnya dari result-nya ini ya taruh di sini kurang lebih, dan oh iya, untuk logistic regression ini hanya sebagai reference aja karena in case yang lain gitu modelnya ngelantur, jadi kita ada kayak solid base gitu loh, bahwa kurang lebih itu accuracy-nya bakal ROC-nya itu kurang lebih skornya segini gitu. Untuk result-nya ini dari populasi tesnya ini kurang lebih 800 sampel dari trend test split-nya, itu diklasifikasikannya antara poor, at risk, good, dan excellent. Ini orang-orangnya, dan ini score range-nya. Untuk average number of condition ini dia cuman dari seseorang itu dia ada berapa kondisi yang dihidapnya, antara contohnya CVD atau diabetes atau hypertension tadi. Jadi kalau misal 1,9 ini dari 3, karena kan tadi dari 3 kriterianya. Jadi rata-rata orang itu punya 2 dari 3 kondisinya gitu kalau yang di poor, dan kalau yang excellent itu hampir nggak ada. Ini cuman grafik dari distribution-nya aja. Dan sisanya ini discussion aja sih Bu, dari main finding kita, lalu interpretasi-interpretasi dan sebagainya. Dan ini juga merambat ke conclusion. Sejauh ini sih seperti itu Bu. Oke, nice progress anyway, Timothy. Ini tapi reference kamu belum ya? Maksudnya reference kamu itu masih belum menggunakan IEEE template ya? Oh iya, ini Kamu karena pakainya nggak apa? sesuai template-nya Bu. Apa ya, sorry Bu? Ini kamu pakai template IEEE nggak? Ini jujur saya kurang memperhatikan sih Bu, karena kemarin kan saya lagi fokus ke atasnya, jadi ini saya minta bantuan AI buat compile, jadi di listing aja gitu, masih asal di listing kan referensi yang Oke, saya pakai. sebentar. Saya catat dulu mumpung saya ingat ya. Oh iya, Bu. Untuk jumlah papernya ini sekitar 12 sih Bu. Plagiarism. Oke, mungkin tambahan, Timothy. Ya Bu? Kalau kita mau submit paper nanti ke depannya, kita akan ngecek plagiarism dan ngecek AI detektor. Jadi memang biasanya itu maksimalnya itu ada tarafnya. Nah, saya baru buat itu di grup untuk plagiarism maksimal berapa persen. Plagiarism itu sebenarnya gini aja sih caranya menyiasatinya. Kayak kamu baca dari paper, mereka mention kalau model itu artinya adalah apa, kan kamu kan pengen kayak menulis apa dari paper itu kan. Nah, itu kan di-mention sebagai plagiarism sebenarnya. Jadi caranya apa? Parafrase yang pertama. Yang kedua, mention referensinya. Jadi referensi ini kamu pakai, misalnya kamu pakai Mendeley. Tahu kan Mendeley? Oh iya. Nah, nanti kamu pakai Mendeley aja. Di Mendeley itu langsung ada nih IEEE format. Jadi nanti kalau kamu tinggal drop PDF, terus ketika kamu nge-call, dari Hasan MK 2025, ntar dia langsung sesuaikan dengan template IEEE, tapi penulisannya itu lebih enak kalau kamu pakai paper IEEE langsung. Jadi tetap penulisannya harus, mau nggak mau tuh emang harus kamu yang ngetik gitu ya. Biasanya saya itu kalau memang bukan saya ngetik, kayak misalnya nih satu kalimat saya copy paste, sisanya nanti ada satu kata yang saya ganti, satu kata yang saya ganti. Jadi itu cara untuk bisa paraphrase biasanya. Itu paling Timothy Paul ya. Sama coba kita dari atas. Bagian referensi
Itu harus disesuaikan. Kalau saran saya, ketika kamu menulis referensi, langsung aja buat di Word yang baru, Word-nya langsung pakai IEEE template yang saya kirim di grup. Kan ada kan tadi? Oh iya. Oke, Bu. Oke, coba paling atas abstrak. Ini berapa kata nih? Coba kamu blok abstraknya nih. Oh, 268 dari tadi kayaknya Maksimal di itu atas 200 ya. 250. Oh, 250. Oke. Maksimal 250. The score is an early research measure and requires. Ini kayaknya kata-kata early research measure ini kayaknya kurang tepat sih. Maksudnya abstrak ini kan adalah kayak produk kamu yang kamu jual ke orang lain. Sisanya ini kan kayak kata-kata selling-nya seperti apa kan. Ini kalau produk kamu dijual tapi ada kata-kata ini masih early research measures. Orang akan ragu kayak misalnya kamu jual speaker tapi kamu mention, oh ini speaker yang masih kami uji coba, kan gitu ceritanya. Oh, iya, Bu. Nah, jadi itu dihindari kata-kata kayak gitu. Kalau bisa, langsung aja mention, diharapkan hasil ini bisa, judulnya tadi apa? Sorry. Oh, ini apa? Testing multimodal. Multimodal, modelnya apa aja? Yang tadi itu ada LR sama Random Forest sama Exibus. Oke, berarti yang kamu mention, coba ke judul lagi tadi. Oh, judulnya. Nah, berarti yang mau kamu lihat sebenarnya kan, jadi kita bisa nge-scoring heart and metabolic health menggunakan 3 model tadi. 3 model tadi itu kan kamu udah mention tuh di abstrak. Nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai template ini ya. Jadi kamu lebih banyak nih scrollingnya. Langsung aja pakai IEEE nanti ke depannya. Oke, Bu. Oke, ke bawah lagi. Ini kayaknya yang kamu kerjakan ini bisa jadi nanti template final report. Jadi nanti tetap akan ada final report, Timothy. Oh, itu beda lagi ya, Bu? Beda. Jadi ada final report, Oke. ada data kamu di dalam zip, codingan kamu, lalu nanti akan ada paper. Nah, paper tuh beda lagi sama final report, beda lagi sama final report presentation gitu. Oke, Bu. Ntar Rabu depan kamu ada kelas sama Bu Diana, ntar kamu di-mention harus buat presentation. Nah, itu dikerjakan itu. Karena nanti presentation-nya kamu yang menilai itu bukan saya. Kamu nanti yang nilai itu Bu Diana. Jadi make sure kamu apa kamu kerjakan, kamu tahu. Ketika yang ditanya, kamu bisa jawab dan jelas. Itu sih sebenarnya. Yang penting kalian mengetahui yang kalian kerjakan itu apa. Oke. Terus kalau misalnya average condition decrease from kayaknya too much information banget di abstrak ya. Maksudnya kayak result itu nggak semuanya harus di-mention sebenarnya. Paling 5 sampai maksimal 5 sampai 10 kalimat di result itu bisa dicantumkan di sini. Jadi intinya di sini itu kamu beranjaknya itu sebenarnya bukan dari high blood pressure, poor blood sugar, dan segala macam, tapi kamu beranjak dari judul kamu tadi apa? Lupa lagi saya tadi. Health score, ya kan? Heart and metabolic health. Berarti awal mulanya itu adalah sebaiknya health and metabolic health itu punya tuh real case-nya kayak gimana di dunia saat ini. Itu yang memulai abstrak kamu. Harusnya kata-katanya. Coba kembali ke bawah lagi. Terus kan kamu tadi mention ya datanya dari 2017 sampai 2002 sekian ya. Itu nanti kamu mention di bab 3 ya. Oh, jadi di sini nggak usah ya, Bu? Kamu mentionnya data came from National Health and National Examination Survey yang artinya yang menyimpulkan bahwa
final sample included 4035 adult. Jadi 13 demographic, examination. Ntar kamu jelasin di bab 3 aja. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali. Kan kita kan mau 250 kata aja. Tapi 250 kata sudah include real problem, solution, metode kamu, goal kamu, contribution kamu. Kalau kamu punya novelty lebih baik. Itu tadi 6 itu kan. Oke. Tapi memang kalau banyak hasil perhitungan di dalam abstrak itu cukup menjual memang. Nah, ini cukup baik ini kalau kayak gini. Tapi tetap aja ya terlalu banyak ya. Kamu mention kamu mentioning setiap variabel yang seharusnya tuh dijelasin di bab 3 itu agak redundant gitu. Oke. Oke, coba kita masuk ke bab 1. Hard and metabolic health cannot be machine learning can estimate studies curve use. The study test a different specialist differs from stacking. Tadi ya, PR dari saya ya, ini kita bukan pakai penulisan referensinya nggak seperti ini, kita pakai AIII ya. Jadi nanti pasti bakal banyak berkurang ini kalimatnya, ya kan? Oke. Kayak Wilson et al. 1998 ini kan makan space kan. Tapi kan kalau pakai IEEE kan cuma tulis 1 gitu. Dan itu harus berurutan ya. Pertama kali yang di input dia nomor yang pertama gitu. Ada nggak paper perbandingan kamu sebelumnya? Yang menjadi pembanding utama. Format atau study ya, Bu? Paper yang udah kamu baca yang menjadi acuan utama kamu dalam penulisan ini. Mungkin nggak satu sih, Bu. Soalnya kan ini kita coba improvisasi. Jadi kalau misalnya dari saya personal itu kayak mencoba membuat sesuatu yang unik gitu. Jadi belum dilakukan sama orang lain. Jadi yang mana itu papernya? Di bawah itu sebentar. Itu yang salah satunya ini, Bu, development predictive model. Lalu ada oke lah, kita fokus ke sini. Ada nggak paper ini kamu mention di bab 1 kamu? Kayak mention ini adalah paper yang menjadi acuan utama dalam penulisan paper ini, cuman yang membedakan dengan paper ini adalah yang kami kerjakan fokusnya ke A, B, C, D. Ada nggak kamu mention di bab 1 kamu? mungkin kurang sih ya, Bu. Nah, itu ditambahin ya nanti ya. Oke. Oke, lalu kita ke atas lagi, kembali. Related work. Nah, di paper related work itu minimal 10 paper ada dibahas ya. Jadi total keseluruhan paper itu emang ada 15, tapi minimal banget di bab 2, literatur review, itu ada 10 paper minimal yang dibahas di situ. 10 paper itu tentang apa? Berarti kalau kamu bicara tentang machine learning, bahas tentang machine learning-nya ada 3 paper, model 1, 3 paper, model 2, 3 paper, model 3, 3 paper, scoring health, 3 paper. Jadi membahasnya itu cukup banyak di situ. Jadi di sini tuh space yang dedicated untuk membahas penelitian-penelitian sebelumnya tentang health score. Dan di akhir bab 2 ini kamu mention yang diharapkan yang menjadi pembeda itu adalah apa di paper ini gitu. Oke. Terus bab 3 ini metode, sebentar. Nah, di metode ini data source-nya saya pernah kirim paper acuan saya kan ya, Timothy. Kurang ingat sih, Bu. Saya kirim aja di grup.
Kayaknya nggak bisa semua bimbingan ternyata. Ada data availability dan author contributor. Nah, coba Timothy, kamu buka grup. Di grup saya ada kirim satu file. Di satu file itu kamu buka di page terakhirnya. Oh, oke. Data availability statement, author contributorship. Nah, itu kamu harus mention. Jadi kamu harus jelas data kamu itu dapatnya dari mana dan ada linknya. Termasuk author contributorship ini juga di-mention. Nanti saya perannya paling di administrasi, terus selama ini kan kita ada di bagian metodologi ya, sama di bagian konsep paling. Itu kenapa tadi kalau kita bicara di bagian author, kalau kamu ngikutin format IEEE itu kan ada penulis pertama siapa, penulis kedua. Mau nggak mau memang kita harus mention tetap dosennya siapa ya di situ. Tapi namanya bukan dosen, ya nama saya gitu. Gitu. Lalu back lagi ke paper kamu. Nah, di bab 3 ini tadi ini maksud saya kesinambungan dengan data ini. Datanya udah oke, kamu jelasin kayak gini, ke bawah lagi. Sebenarnya kalau masalah kamu kan mention tuh N-nya sama dengan 3.000 sekian. 80% dari sekian adalah berapa, 20% dari sekian adalah berapa. Itu dijelasinnya nanti di bab 4 aja, Timothy. Oh, oke. Jadi kamu cuma bisa mention metodologi itu adalah kamu mau ngapain di bab 4 itu. Hasilnya itu bab 4. Paham ya sejauh ini ya? Iya, Bu. Oke. Next-nya kita masuk di bawahnya lagi. Oke. Ya ini nggak apa-apa sih kamu buat outcome definition. Nggak tahu gue. Cuman saya ragu ini kalau dibuat ke dalam draft IEEE ini nggak muat nih si kolomnya. Nanti usahakan dipersingkat aja. Atau mungkin nanti kamu edit sedemikian rupa. Oke, bagian saya coba results-nya. Iya nanti di bagian. Nanti sisanya ini sesuaikan aja. Jangan lupa kalau kamu mention iya benar ada health score. Terus nanti kamu jangan lupa kan kamu pakainya modelnya apa aja dibandingin itu juga di mention di bab 3-nya kamu. Sesimpel kayak misalnya kan kamu pakai XGBoost. XGBoost itu apa? Dedicated aja satu subbab. Kayak 3.4 XGBoost. Penjelasannya satu kalimat aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Oke. Lalu bab 4 ya. Bab 4. Ini udah oke sih. Coba ke bawah lagi. Lagi. Tapi ini masih penulisan pakai AI kan? Ini ketahuan banget nih. Iya, harus baik kata-kata kamu ya. Iya, ini kemarin saya apa disebutnya dibantu di summarize aja si poinnya, jadi saya jelasin panjang lebar terus dijadiin kompak sama dia. Jangan tetap aja ke Dita ini. Aku aja bisa ini bisa ngerti kalau ini kata-katanya sangat kompleks sekali ini. Coba ke bawah lagi. Selayaknya kita aja, selayaknya kita. Oke. Nah ini juga nanti dijelasin. Jadi kalau setiap ada figure itu dimension, itu maksudnya dijelasin. Setiap ada figure itu pasti ada dedicated 1 atau 2 sentences yang menjelaskan figure itu. Table 3 berarti
ada dedicated satu kalimat yang menjelaskan, oh table 3 itu mention tentang apa gitu. Oke. Terus ke bawah lagi. Bab 5 itu results and discussion. Nah, ini ketahuan ini main meaning, strength limitation, and future work. Ini template AI banget ini. Jangan kayak gini tulisnya ya. Yeah, Nanti okay. bagian future work maksudnya di paragraf terakhir bab conclusion. Oh iya, ini conclusion-nya malah cuman satu paragraf doang sih, Bu. Terus declaration nggak usah ada. Sama sebelum kamu masuk ke dalam future work, kamu mention apa kekurangan dari penelitian kamu sehingga nanti kamu bisa menyarankan future work-nya itu apa. Maaf Bu, apa? Tadi putus-putus. Sebelum kamu masuk ke paragraf terakhir di bagian conclusion, itu kamu mention kekurangan penelitian kamu apa, agar di future work itu sebaiknya mereka melakukan apa. Oh, oke. Gitu. Lalu udah sih ya paling ya. Itu doang sih paling. Udah itu doang. Ini saya highlight dulu pengerjaan Timothy. Next-nya PR-nya adalah ini harus sesuai draft ya. Harus sesuai template IEEE. Terus jangan lupa dipersiapkan PPT untuk final project presentation, terus final project file-nya ya, final file. Nanti akan ada bimbingan kedua, di situ saya akan mengambil penilaian untuk penilaian bimbingan. Ya, paling itu dari saya. Thank you so much, Timothy. Ya, Ketemu kasih, lagi Bu. nanti di next bimbingan. Sip. Ya, saya izin deh ya, Bu. Oke, thank you.